Bapak terlalu cepat nyimpulkan. Bapak terlalu engal-engal nyimpulkan bahwa guru kami nyebatkan tolol ka Bapak. KDM Kang Deddy Mulyadi pecundangi santri ini. Ya, santri ini menyebut Kang Deddy salah paham. Kang Deddy telah menyumbang dosa besar. Kang Deddy harus belajar lagi. Wah, ini siapa yang salah sebenarnya ya? Oke, harusnya nih orang ini, santri ini dengarkan nih ucapan dari Kang Deddy. Oke, kita lihat videonya teman-teman. Abdi Bapak terlalu cepat nyimpulkan. Bapak terlalu engal-engal nyimpulkan bahwa guru kami nyebatkan tolol ka Bapak. Sim abdi yakin gara-gara Bapak nganter eta sehingga guru sim abdi dibully sesepan. Bagi guru sim abdi dibully jangankan mungkur sa Jawa Barat sa Indonesia, kusa dunia pun mual aya efekna. Tetapi pandangan abdi Bapak pun tos rada ikut nyumbang dosa ka jalmi-jalmi anu nyarekan ngabuli ka guru sim abdi. Baik anu motifna mungkin gara-gara hayang konten tenar ataupun gara-gara hayang kenging simpati ti Bapak. Sakali deui Bapak, menurut sim abdi cobi Bapak kaji deui video guru sim abdi. Aya henteu nyebatkeun tolol ka Bapak. Aya henteu nyimpulkeun guru abdi nyebatkeun bahwa Bapak henteu resep ka Islam. Aya henteu guru abdi nyebatkeun bahwa Bapak ngalarang kiai berpolitik. Menurut si abdi itu teu aya. Tapi kami lebih jelas nama mangga Bapak telaah deui. Sabab upami teu ditelaah deui dituang mentah-mentah eta bahasa ti guru abdi, tolol ti guru abdi, maka menjadi konsumsi publik. Akhirnya publik menjadi dosa gara-gara ngabuli seorang kiai. Cekap sakieu sim abdi nami abdi silahkan tiasa dicari. Abdi mah teu kedah nyabatkeun nami. Hapunten Pak Deddy, abdi sakali deui sangat bangga gaduh gubernur Pak Deddy. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Ini jadi orang Sunda naon, kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah, jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah embung nyeseh we, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah da dihitung teu kaharti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah.
Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu. Kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu ayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah. Itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu lu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri. Saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum, harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita diwae. Anak aing kawin nyemakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga taman kakek-kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin. Mohon maaf, punten. Nih di Indonesia menira ripuh. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngambek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh kanak aing mah ni tamelar. Kan begitu. Dengangku di nu itu tuh si eta mah boga ini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumad we nu bager teh. Ai kasih titin ka anakna menitara ningali acon. Pasea di wae, Pak.
Gering ini nih nak geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang, giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing, sia teh aing teh anakna. Nah, ari sia gelo. Ini mohon maaf ya, culture. Coba lihat nini-nini di luar negeri. Laleumpang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat di Bali ini jeung aki-aki garaga dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh teu mamawa incu nini itu. Kenapa mereka tenang Pak? Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya, bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering, BPJS ente klaim, cek BPJS teh nini mah klaimna cenah. Kunaon panyakitna cenah teh kakadek cenah. Ampun pinting. Nah, ini kan harus dirubah sampai penderitaan itu, sampai jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf, ini harus dibenerin. Coba lihat film. Kalau film hantu Tiongkok, Cina, itu pampirnya gagah-gagah. Senyum Pak, giginya gigi emas Pak. Coba hantu Indonesia, pocong, getihan, tukangna bolong, Sunda bolong. Dan hantu Indonesia itu pasti dendam, penuh kebencian. Nah, Arisia, coba saya minta yang bikin film hantu, tolong jangan menghinakan bangsa Indonesia ke depan. Ulang hinakan orang Sunda, engke mas Sunda bolong teh gelis, teu bolong. Udah. Terus kemudian nanti hantu-hantu nggak boleh lah. Dan sekarang itu anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jawa Barat tidak ada yang ditakuti kecuali Deddy Mulyadi. Ayo, kamu belum mandi ya? Ayo, kamu susah makan ya? Ayo, kamu nggak mau sekolah ya? Ayo, kamu melawan terus sama papa dan mamahnya, sama ibu dan bapaknya, sama mami dan papihnya. Ayo, mau dibawa ke barak? Kemudian disitulah saya prihatin, mohon maaf, punten, nini di Indonesia menira ripuh. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngamek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh kanak aing mah ni tamelar, kan begitu. Dingangku di nu itu tuh si eta mah boga ini teh siapa pilih kasih ka anak si Jumat we nu bager teh. Ai kasih titin ka anakna menitara ningali ocon pasea di wae Pak. Gering ini nak geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang, giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing, sia teh aing teh anakna. Nah, ari sia gelo. Ini mohon maaf ya, culture. Coba lihat nini di luar negeri. Laleumpang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat di Bali ini jeung aki-aki garaga. Alhamdulillah ya teman-teman. Tadi kita sudah melihat ya yang mana ada seorang santri, khususnya itu santrinya mungkin alumni Ustadz Aceng teman-teman ya, yang mana menyebut Kang Deddy salah paham. Kang Deddy sudah menyumbang dosa besar karena telah menghina guru ya teman-teman. Betul sih teman-teman ya, apalagi seorang kiai ya, kalau kita menghina ataupun ya mencaci kiai ya dosa besar teman-teman ya. Kiai itu harus diagungkan ya teman-teman, harus dihormati, karena tanpa kiai ya kita nggak bisa apa-apa tentang ilmu agama seperti itu teman-teman. Mungkin ya pernyataan dari santri itu benar, tapi apakah dengan konteks ini berhubungan ya teman-teman? Jadi menurut teman-teman gimana, apakah benar berhubungan Kang Deddy menghina? Saya rasa tidak teman-teman, Kang Deddy tidak menghina. Mungkin si santri ini salah paham teman-teman ya, dan mungkin yang salah itu yang edit videonya, nggak menampilkan cuplikan ataupun nggak menampilkan secara utuh video tersebut teman-teman.
Tadi pun ya kita mendengarkan ya pidato Kang Deddy, sangat-sangat wah teman-teman ya, khususnya nih para santri-santri seperti ini harus mendengarkan ya teman-teman. Jadi harus lebih ya, jangan mengkritik-kritik seperti itulah, fokus aja ngaji sama berbakti kepada orang tua, ataupun jangan malu kalau misalnya kerja apapun, mau itu nyuci atau apa, lakonan ya teman-teman, laksanakan ya. Nah, itu pesan penting untuk para santri dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan malu teman-teman, apapun pekerjaannya, mau itu nyuci piring, mau itu ngangon domba, teman-teman ya, jangan malu ya. Dan sepertinya ya santri ini sudah alumni teman-teman, dari kelihatan dari mukanya. Oke, itu video kali ini ya, semoga ya si santri ini mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi agar lebih lagi menambah wawasan teman-teman ya. Dan ya kalian terus melakukan pidato seperti itu agar masyarakat lebih lagi tahu ilmu-ilmu sedikit demi sedikit ya, ilmu-ilmu ya akhlak teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.